Testing dari Akademi Kripto. Jadi kita udah masuk ya di modul keempat yang mengenai narrative research. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya mengenai what is the possible narrative for the next bull run. Jadi kira-kira naratif apa yang menurut saya ya, menurut riset pribadi saya itu akan menjadi besar di bull run selanjutnya. Jadi kenapa sih Kak ya aku harus ancang-ancang sekarang? Karena sebenarnya nggak ada jaminan ya teman-teman, berbagai naratif yang akan saya kupas di modul ini itu akan terjadi. Namun lebih baik ya teman-teman sedia payung ya sebelum uji. Karena ketika saya sudah memberikan kisi-kisi ya, memberikan poin-poin yang kiranya mungkin ya memiliki probabilitas terjadi di bulan selanjutnya, teman-teman bisa melakukan riset mandiri ya, dan juga teman-teman nanti juga bisa mencari berbagai list coin yang kira-kira ya akan menjadi the next big things in the next bull run. Pada dasarnya ya teman-teman, smart money ya yang punya duit gede ya, yang bisa menggerakkan harga di market itu sebenarnya uangnya juga terbatas ya. Kenapa saya bilang terbatas? Karena mereka juga jump in ya dari setiap hype ke hype. Jadi nggak mungkin ya, saya nggak pernah tahu ya di dalam market crypto di saat yang bersamaan ini harga itu naik bareng-bareng tuh saya hampir nggak pernah menunggu. Jadi di saat yang sama misalkan meme coin dan AI itu naik bersamaan itu nggak pernah terjadi. Karena apa? Karena duitnya ini juga sama ya, cuman muter-muter aja ke sektor yang berbeda. Maka dari itu saya sarankan teman-teman pakai filosofi bajing loncat ya, seperti tupai ya teman-teman, selalu meloncat ke pohon antar pohon ya. Karena duitnya itu terbatas teman-teman, duitnya ya cuman diputer ke situ-situ aja. Sehingga teman-teman di sini harus lincah, harus gesit ya. Dan juga ingat ya, harus siap jatuh. Kenapa siap jatuh ya? Ketika naratif itu tidak terjadi ya teman-teman, harus move on dan melepaskan ya, mungkin entah itu dalam loss ya, ataupun misalkan small profit. Karena nggak ada probabilitas ya teman-teman untuk selalu terjadi ya. Probabilitasnya di sini bisa terjadi atau nggak terjadi. Karena there is no certainty ya, only possibility. Gimana saya tahu ya setiap kategori atau setiap naratif ini ada 3 tools. Ini tools yang paling umum teman-teman. Pertama, pakai CoinMarketCap. CoinMarketCap ini merupakan yang nomor 1 ya di crypto space ya. Untuk teman-teman memperoleh informasi akan koin tertentu, websitenya, white papernya, misalkan kontraknya juga di sini. Karena ini resmi ya, backed by Binance ya. Yang kedua ini saya juga sering pakai CoinGecko biasanya. CoinGecko ini juga cukup akurat ya, sama ya dengan CoinMarketCap. Cuman kadang CoinGecko ini interface-nya saya lebih suka ya, karena lebih interaktif ya dan mudah dipahami. Baru yang ketiga ini pakai ya CryptoSlate ya. CryptoSlate ini baru ya teman-teman, tapi ini saya suka ya karena dia mengcover ya sampai koin-koin yang belum di list di CoinMarketCap dan CoinGecko. Jadi caranya gimana? Ini misalkan di CryptoSlate ya, teman-teman klik ya websitenya CryptoSlate, terus klik di bagian kiri koin, kemudian cari ya di sini ya, sudah kelihatan ya kategorinya apa. Ini ada privacy ya, kemudian ada EVM ya, ada DEX, ada DeFi, ada CEX ya. Ini adalah naratif-naratif di kripto ya teman-teman. Dan di sini di kanan ini dijelaskan ya, diurutkan dari market cap paling besar ke paling kecil, dan juga volumenya juga ada di sini ya. Sehingga ini tools yang bisa teman-teman gunakan ya untuk melakukan screening koin ya. Kemudian klik aja nanti ya koinnya satu-satu, klik aja ya websitenya, klik aja white papernya untuk tahu mereka itu bahas apa, siapa yang buat ya, dan goalsnya dalam beberapa tahun ke depan itu seperti apa. Oke. Lalu gimana cara saya mendeteksi ya naratif yang kira-kira itu mau terjadi ya? Ini pada dasarnya saya tuh selalu mencek volumenya ya, atau ngecek volumenya ya. Kira-kira ada nggak ya duit yang mulai masuk ke sini? Jadi saya tuh nggak pernah fokus ke harganya ya teman-teman, tapi volumenya. Ingat ya, ketika naratif itu mau di-beat ya oleh smart money ya, itu pasti ada gerakan volume yang tinggi dalam 1 kali 24 jam terakhir. Itu adalah konfirmasi yang paling awal bahwa naratif ini akan hype ya. Itu tandanya ada likuiditas yang masuk, ada duit yang masuk. Dan di CryptoSlate ini teman-teman bisa ya mencari ya based on volume. Jadi kira-kira dari kategori ini mana volumenya ya yang paling gede, itu bisa. Teman-teman ya, money distribution itu selalu bergerak dari big caps ya, atau koin-koin yang memiliki kapitalisasi besar ke medium to small, baru ke low to micro. Ini contohnya gimana ya? Ketika naratif ya misalkan DeFi ya mau terjadi, yaitu pasti big caps-nya dulu yang dibeli ya. Misalkan Chainlink ya,
misalkan Polkadot, ya, misalkan Uniswap, baru ke medium to small, baru ke microcap. Flow-nya itu selalu seperti itu, ya. Jadi teman-teman ketika ingin safe bet aja ya, tahu naratif tertentu, misalkan naratifnya ini kayaknya mau ke metaverse ya, teman-teman bid aja di Sandbox dan Mana misalkan, atau EXS ya. Itu yang paling aman yang teman-teman bisa lakukan sebelum teman-teman bergerak ke medium to low to micro caps. Nah, jadi safe to say ya, bet di big dulu, nanti dapat profits di rotate ke small. Saya juga biasanya gitu. Tapi ketika saya telat di yang besar, itu saya langsung ambil yang kecil. Contohnya saya dulu telat ya 1 minggu sampai 2 minggu ya ke naratif di metaverse. Sandbox dan Mana udah pumping ya ratusan %. Tapi yang lagging itu adalah koin-koin yang kecil. Temanya juga sama, metaverse. Jadi saya rotate uang saya ke sana ya, ke Blocktopia ya, ke Nakamoto, ke Wild, ke NTVRK ya. Itu kemudian mereka juga pumping ya 1 sampai 2 minggu setelah yang besar-besar ini pumping dulu. Nah, ini salah satu strategi ketika teman-teman ya ketinggalan ya beberapa saat ya untuk beberapa naratif. Jadi aman teman-teman. Ada 1000 jalan menuju Roma. Lalu kira-kira ya yang boom di next bull market apa ya? Saya jelaskan yang pertama itu adalah naratif real world asset atau RWA. Jadi RWA ini apa? RWA ini suatu naratif ya yang tujuannya ini adalah mentokenisasi aset di dunia nyata. Karena pada dasarnya aset-aset di dunia nyata itu nggak bisa ditradingkan oleh masyarakat umum. Karena likuiditasnya nggak ada dan size-nya itu terlalu besar. Jadi menurut data ya, berbagai komoditas di dunia ini ternyata itu hanya ya miliki atau disentralisasi oleh 2 pihak aja, teman-teman. Sehingga ini menimbulkan ya suatu masalah besar ya. Bahkan ya CEO dari pengelola aset terbesar di dunia BlackRock mengungkapkan ya bahwa selanjutnya genre ya di kripto ini arahnya ke tokenisasi ya. Sehingga RWA ya ini mungkin memiliki ya poin ya yang cukup solid ya untuk jadi naratif yang akan bergerak pesat ya di bull market selanjutnya. Nah, ini mungkin juga selaras juga ya dengan visi yang diungkapkan oleh World Economic Forum ya. WEF ini mengungkapkan ya kalau di 2030 tuh kalian tidak akan memiliki apa-apa ya, tapi tetap bahagia. Ya, ini kan tema Great Reset ya yang selama ini digaung-gaungkan tapi tidak pernah terjadi. Project RWA ya yang memiliki market cap besar ya, itu salah satunya adalah Chainlink ya, kedua adalah Maker. Ya, pada dasarnya Chainlink ini ya ingin mentokenisasi ya uang. Pada dasarnya DeFi tapi mereka cuman dibalut-balut aja ya, istilahnya dengan RWA. Ini karena Chainlink ini project lama ya, MKR ini juga project lama. Begitupun yang market cap-nya sedang ya, ini CFG dan SNX ya, ini mereka juga DeFi ya, cuman ada istilahnya tanda kutip real world. Nah, ini istilahnya teman-teman saya bilang ya, banyak sekali ketika naratif terjadi ya, itu banyak ya perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba rebrand ya, kayak kemarin ya AI ya, itu ada langsung AI ya namanya ya, AI Doge gitu, AI Inu gitu. Padahal itu hanya parasit. Sama juga ketika metaverse terjadi ya, itu semuanya belakang tiba-tiba first ya. Bahkan yang sebelumnya awalnya DeFi juga jadi metaverse. Jadi teman-teman harus memahami ya, mereka itu cuma developer yang cash grab aja ya, pengen ngambil duit dengan naratif yang ada. Jadi branding aja namanya ya. Kemarin sempat Web3 ya, semua tiba-tiba di websitenya Web3. Jadi teman-teman harus bisa ya memilah ya mana yang impostor ya, dan mana project yang beneran ngerjain naratif tertentu. Karena itu seringnya itu dari low to micro cap, teman-teman. Ya, ini contohnya ya, low to micro cap ya, dengan naratif RWA-nya adalah Labs dan Rio. Jadi Labs ini merupakan suatu project ya untuk mentokenisasi ya berbagai real estate di seluruh dunia ke dalam NFT. Ini idenya cukup gila ya, sehingga teman-teman bisa memiliki sebagian kecil properti di New York misalnya ya. Ini sama juga dengan Rio ya, atau Realio ya. Realio ini juga ingin mentokenisasi segalanya, teman-teman. Bahkan semua yang ada elemen di hidup kita ya, di dunia ini itu mau ditokenisasi. Ini proyek-proyek kecil ini memiliki ide yang sangat gila ya. Ketika mereka berhasil merealisasikannya, teman-teman tuh bisa jadi kaya raya. Tapi ketika proyek ini fail ya, teman-teman juga kehilangan uangnya. Sehingga di proyek kecil teman-teman harus ya betting dengan sangat terstruktur dan juga sangat berhati-hati. Kemudian naratif kedua yang menurut saya ya ini memiliki probabilitas besar untuk terjadi itu adalah naratif cyber security. Jadi mungkin jarang sekali ya teman-teman yang membahas, tapi saya sebenarnya mengikuti cyber security terutama dalam blockchain. Karena ini saya melihat ini isu yang sangat vital.
dan juga sangat penting. Kalau kita lihat ya dari berita-berita terhangat ya, ini menunjukkan ya teman-teman, ketika dunia ini sedang menurun ya, ekonomi sedang melemah, justru banyak sekali ya perusahaan ini yang berinvestasi ke cyber security. Ini kan berarti ada sesuatu yang mungkin ya nanti terjadi. Entah itu serangan teror selanjutnya ini bukan lagi dari virus, mungkin ke cyber security. Karena kan dulu kan kita tahu ya teror itu pakai bom ya, pakai senjata laras panjang. Itu mungkin teror yang fisik ya. Cuman udah berganti lagi ke teror biologis, virus ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti serangan selanjutnya itu teror itu dalam bentuk cyber security. Bayangkan ketika teman-teman sudah engage ya 100% dengan gadget ya, tiba-tiba gadget ini dihack ya, atau internet ini tidak bisa digerakkan sama sekali, dan teman-teman lumpuh ya tiba-tiba ekonominya ya, detik itu juga. Itu merupakan salah satu serangan cyber yang banyak ya para pengamat ini meramalkan itu mungkin ya terjadi. Sehingga ya ini lahirnya ChatGPT ya, salah satunya itu juga menjadi triggering factor bahwa kita butuh ya apa yang namanya cyber security. Ini bahkan ya penulis Justin Pope ini ya, ini menjelaskan kalau ya the next big tech company itu lahir dari perusahaan yang sedang mengerjakan cyber security. Ini artinya apa? Ini artinya money flow to cyber security. Meskipun gaungnya ini belum pernah dengar ya di Twitter. Ya, karena kalau di Twitter tuh udah itu top signal ya. Jadi teman-teman harus deep down research ya ke dalam media-media yang bisa dicari. Kemudian ya, cyber security ini kan juga menjadi standar karena banyak sekali ya hack yang terjadi di kripto. Ini 2022 itu ada 9 ya, kripto yang terkena hack. Ya bahkan SEC juga ya menyarankan kalau koin-koin ya atau token-token yang mau ICO, ini mereka itu harus ya lulus sertifikasi cyber security tertentu. Karena banyak ya sekali DeFi exploit dan juga berbagai hack ya. Wallet yang mana di MetaMask itu sering ya, hampir setiap hari ya orang itu terhack ya. Jadi networknya tiba-tiba hilang semua. Ini ada project cyber security ya yang cukup sedang ya, yang besar tuh belum ada, yaitu Fort dan CTK ya. Jadi Fort ini ya merupakan suatu security ya yang dilahirkan ya untuk mengaudit ya seluruh Web3. Sementara CTK ini ya ini adalah perusahaan yang melakukan audit ya cyber security ya, dari masing-masing project. Jadi project ini ketika mereka ini mau menggunakan jasa CTK ya, jadi mereka harus hold beberapa koin CTK. Jadi CTK ini bahkan mengaudit Binance dan juga token-token ya yang mau listing ke Binance. Jadi CTK ini punya kerjasama dengan Binance. Ya, jadi saya paling bullish ya ke CTK. Kemudian yang kecil ya, ini ada Polyswarm dan Lossless ya. Kalau Polyswarm ini mereka mendeteksi malware yang ada di dalam Web3 ya. Sementara Lossless ini meningkatkan ya masalah trust dan security di Web3. Ya, jadi trust dan security itu hal yang juga menjadi pokok bahasan di dalam Web3. Karena kalau kita kan Web3 kan benar-benar Wild West ya. Siapa yang mengawasi data ini? Ini perusahaan-perusahaan ini ya, mereka menyajikan ya sesuatu yang namanya perlindungan ya data dari serangan cyber. Kemudian naratif ketiga yang menurut saya mungkin terjadi, ini kaitannya juga erat dengan cyber security, yaitu privacy, masalah perlindungan data user. Karena naratif ini menjadi menarik sekali ya teman-teman, karena sekarang kan berbagai ya central exchange itu diwajibkan untuk melakukan KYC atau Know Your Customer. Sehingga ini membuka mata ya dari para regulator ya untuk masuk ke sektor privacy. Bahkan Forbes juga memberikan laman khusus ya untuk naratif cyber security. Jadi di sini dijelaskan kalau ada ya kecenderungan bahwa kripto itu bisa di-explore. Sektor privacy sendiri ya teman-teman itu hanya takes place ya 1,7% dari seluruh sektor yang ada. Berarti ya untuk ke 10% ini masih 10 kali lipat. Ya ini kan ada peluang ya untuk teman-teman masuk ke dalam naratif ini. Jadi beberapa ya project ya security ya ini yang besar ya, privacy security. Jadi berbeda dengan cyber security. Ya ini adalah Monero ya. Monero ini menyajikan ya suatu uang ya. Sistemnya uang yang sangat aman ya. Kemudian WLD, teman-teman tahu ya WLD ya, project yang akhir-akhir ini viral ya, karena dia melakukan scan bola mata kepada setiap user ya, dan kemudian mendapatkan koin WLD ini. Mereka ya sebenarnya ini core-nya itu adalah privacy ya teman-teman. Ya aneh ya, mereka mengumpulkan data orang tapi membranding mereka sebagai ya perusahaan privacy. Nah, kemudian ini ada A0 ya, ini menyajikan blockchain yang mana privasinya sangat secure. Dan juga Tommy ini ya, ini ingin menyajikan internet ya, di mana privasinya itu sangat terjaga. Jadi data user ini
sangat terjaga. Jadi banyak sekali ya naratif-naratif yang menyajikan ya suatu browser yang based on blockchain di mana data dari para penggunanya itu benar-benar aman dan secure. Dalam prosesnya ya mungkin yang saya jelaskan tadi itu mungkin banyak sekali ya perubahannya. Naratifnya tidak terjadi atau mungkin koin-koin yang saya jelaskan tadi ya itu tidak take place di next naratif, mungkin koin-koin yang lain. Maka dari itu saya hanya memberikan gambaran. Selebihnya riset harus teman-teman lakukan secara mandiri dan juga teman-teman harus benar-benar mindful ketika mau mengambil suatu keputusan pembelian. Apalagi cryptocurrency kita tahu merupakan aset yang sangat volatile dan tidak ada jaminan ya berbagai investasi yang saya jelaskan di sini itu akan terjadi. Jadi teman-teman harus mawas diri dan juga melindungi portofolio teman-teman dari risiko yang paling buruk. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.